Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uncle. Selamat Selamat sore. sore Bunda. Jauh-jauh saya dari Jakarta menuju Iya. Bandung. Ketinggalan kereta pula. Siang undang saya ke Jakarta, jangan boleh ke sini. Karena saya tahu kondisi Uncle, jadi aku ke sini gitu kan. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa terjaga ya. Amin. Jujur saya salut sama Uncle gitu kan. Saya lihat belum lama sih lihatnya, cuma dengar-dengar aja namanya begitu lihat. Wah, ternyata sepak terjangnya sudah malang melintang di panggung ya. Kenapa namanya Tibok? Itu dulu deh sekarang. Itu SMP dulu. Jadi di SMP itu Tibok itu asalnya itu bagus. TB. Kalau saya kan taunya Papa Tibok, penyanyi cilik. Papa Tibok itu sahabat. Beneran? Beneran. Oh. Waktu meninggal pun dia di pesantren aku yang di Bogor. Nah di SMP itu banyak tuh nama tuh bagus. Jadi pada akhirnya kita nyari nama masing-masing. Muncullah itu tadinya Tibo. Ternyata pas begitu dilihat Tibo tuh anak genderuwo. Jadi aku tambahin B. Gitu Bunda. Aduh. Jadi nama kerennya Tibok. Ya gitu kan. sampai orang pada akhirnya lupa tuh dengan nama asli. Akhirnya TB. Nah. Terus menjadi Uncle kenapa? Pengen diingat tuh selalu muda. Kalau Uncle kan pamannya. Iya. Kalau nanti dibiarkan nanti panggilnya. Soalnya ada sebagian yang sudah manggil Abah. Abah bener. Pak De, Mbah ya. Iya. Jadi berkatan muda jadi Uncle gitu betul. kan. Di tahun berapa tuh sudah ada tuh di koran? Udah. Namanya belum Uncle ya. Pengembara yang berderma. Kayak itu aja Robin Hood. Ya. Saya keliling Indonesia tuh dari Indonesia Timur sampai ke ujungnya Indonesia Barat. Hanya untuk berbagi. Jadi pada saat itu sih belum ada medsos. Iya belum lah tahun segitu handphone aja masih. Berarti ini angka seluruh Indonesia udah nih. Alhamdulillah sudah 6 kali. Semua nih dari ujung ke ujung. Papua, walaupun, Maluku, Sulawesi semua. Walaupun hanya sehari. Terus saya ikut kegiatan dulu Bakesran. Bakti Kesejahteraan Rakyat. Itu yang dulu sih ada kayak keliling kita pulau-pulau terdepan. Ikut juga. Jadi itu programnya Kementerian Kesejahteraan Rakyat. Gitu. Saya ikut juga, alhamdulillah. Sampai keliling, makanya saya bilang saya bisa 6 kali keliling itu bukan karena kaya. Karena memang tapi karena kebenaran. Membantu lah ya. Ya, kebetulan. Iya, kebetulan itu jalan-jalan tuh soal Indonesia udah. Betul. Jadi sebetulnya bukan pegawai Departemen Sosial, tapi sepertinya Departemen Sosial juga suka kontak dong. Kebetulan sekarang jadi tim LDP-nya Kemensos. Layanan dukungan psikososial untuk korban bencana alam dan bencana sosial. Itu. Jadi ketika ada bencana otomatis tuh. Iya, betul. Digaji nggak? Kalau itu sih kita nggak digaji ya, nggak artinya, tapi ada kalau Tagana itu ada tali asih namanya. Ya. Terus ada dana ongkos. Oh iya. Dana ongkos itu jadi kalau misalnya kita penugasan tiap harinya berapa nanti ada. Alhamdulillah lah Bung, masih ada orang yang mau percaya ya sama kita ya. Karena kepercayaan itu susah. Wah, apalagi kemarin kan ada tuh di salah satu apa namanya nih yayasan ya. Yang sebutin boleh nggak namanya nih, yang matanya itu kan jadi masalah kan tuh. Nah itu juga ya harusnya sampai begitu ya. Kita menyayangkan, udah dibantu, akhirnya jadi berseteru kan, kan jadi nggak cantik kan, jadi tadinya niat sosial, jadi begitu. Yang memotivasi untuk selalu berbagi, berbuat baik itu apa sih? Kan capek loh Uncle, badan ya, terutama kalau ada musibah bencana tuh badan capek, bersyukur. Apa sih yang motivasinya begitu kuat gitu kan? Lihat aja tuh atributnya, aku aja kalah. Tuh, banyak bener atributnya tuh. Jadi saya waktu almarhum bapak, almarhum ibu meninggalkan saya belum belum jadi apa-apalah gitu. Terus paling tidak apa ya balasan yang bisa membuat mereka itu mendapatkan terang dalam kuburnya. Nah, di setiap langkah saya melakukan kegiatan ini, saya selalu diniatkan Bismillah ya Allah. Kalau perjalanan saya ini mendapatkan ridho-Mu, mendapatkan berkah dan pahala, saya hadiahkan ini untuk kedua orang tua saya. Itu yang pengen cerita, pengen nangis. Kita harus lihat Uncle menangis dulu nih.
Itu yang membuat saya jadi termotivasi ya untuk terus berbuat baik deh. Tuh. Apalagi kalau ada anak yang mau berhenti sekolah gitu, saya suka bilang jual apa dulu ya pribadi. Karena zaman dulu saya masih ada papa, masih ada mama, mereka tuh kalau untuk urusan sekolah nomor satu. Ini salah satu ininya, dan makanya punya anak asuh sekarang yang di sekolah itu sekarang udah mulai berkurang sih, ada 83 orang lagi. Tersebar di mana tuh? Tersebar di mana? Saya mau nanya dong. Boleh. Jangan susah-susah. Gantian gue sekarang. Jangan susah-susah pertanyaannya. Bunda, kenapa senang di dunia sosial? Padahal kan Bunda kerjaannya gila-gilaan. Tugasnya gila. Ya kan? It will di sebuah sebutin gitu. Boleh kan? It will di Polda Metro. Bukan itu, Irwasda. Irwasda di Polda Metro. Bagaimana pekerjaannya begitu banyak tapi masih menyempatkan untuk melakukan kegiatan sosial. Itu yang saya jadi pertanyaan buat saya. Pertanyaan ya harus dijawab kan nih? Harus lah. Harus ya. Jadi mungkin menular dari ibu saya. Ibu saya itu jadi pengen nangis kalau ingat. Kita sama ya. Kita nungguin lu nangis aja deh. Jadi ibu saya itu jiwa sosialnya tinggi. Jadi dari kecil saya biasa ngeliat ibu saya tuh ngumpulin tukang sayur, tukang apa tuh lah depan rumah, dikasih makan, dikasih minum. Dulu saya masih kecil karena ibu ngapain sih itu ya. Ibu ternyata begitu kesininya mungkin karena saya sering lihat itu. Terus kalau ada tukang dagang, dia beli tuh, padahal nggak perlu. Itu udah ibu saya lakukan tuh dari saya kecil gitu kan. Akhirnya nggak tahu gimana kok kayaknya asal ngeliat sesuatu yang menjadi gitulah yang kurang pas, jadi pengen ya kalau kita bantu dia mana, memberikan contoh dengan ketauladanan. Nah, jadi kalau kita bantu dia mana, kalau kita walaupun nggak banyak gitu kan, kalau kita kasih dia bagaimana. Kalau dengan kesibukan paling saya ngejarnya di luar jam kantor, pulang jam kantor jam 3 atau Sabtu dan Minggu. Kebetulan keluarga nggak komplain. Itu karena kita pun sebelum pergi kan ngurusin dulu keluarga, masak apa semua gitu. Mungkin memang dari itu tadi, dari ibu saya, dan memang ada seperti yang kamu bilang, ada kemauan. Ketika kita berbagi rasanya walaupun nggak banyak tapi bunga gitu ya. Kata orang Sunda ada seneng gitu, bahagia gitu, daripada buat beli bakso. Mungkin kasih ke tukang apa tuh yang di pinggir jalan gitu kan, yang kita beli koran atau di apa. 10.000 bagi kita mungkin nggak berguna, tapi ketika kita kasih tukang koran yang laku kan dia senang. Nah, mungkin itu angka. Salah satu ada di militer dipakai kan? Iya makanya. Terus berarti kalau dihitung-hitung nih sudah berapa tahun angka sampai 2024 ini menjadi relawan yang bekerja untuk orang lain tanpa ada bayaran? 93 berarti berapa ya? 93 ini 2024, 31 tahun ya. 31 tahun. Nah, tahun kemarin saya juga kaget di sini saya diundang sini datang. Ternyata itu merayakan, kalau orang penyanyi kan 30 tahun. Yang ngabdi, 30 tahun, iyalah. Saya juga kesini nggak tahu semua pintu sampai dari wali kota, gubernur, wakil Emil, semua kumpul di sini. Di tempat ini nih? Iya. Itu bikin saya mengharu. Terhura-hura. Dan yang bikin terharu tuh ada satu orang disabilitas. Dia menghadiahkan sebuah lagu. Apa lagunya? I Care For You. Ada bait ini. Marilah bersama kita bergandengan tangan. Jadi nangis tuh. Itu luar biasa. Ternyata saya tanya dari mana bisa dapat lagu ini, inspirasinya apa. Saya ngeliat sehari-hari hidup anak kok gitu ya, hanya memikirkan orang lain. Nah, tapi dengan keluarga tetap kan. Kalau saya tuh dulu apalagi COVID, selama 2 tahun COVID itu saya tidak pernah lepas sehari dan keluarga. Jadi di rumah terus? Enggak, kan saya jadi satgas COVID juga. Nah iya makanya. Wisma Atlet. Saya bawa. Di Jakarta? Saya bawa. Iya kan sekolahnya daring ya. Benar. Oke, terima kasih untuk Uncle, untuk yang menonton. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Anda tadi dapat menginspirasi kita untuk bisa berbagi seperti Uncle bilang, loyalitas tanpa batas.
janggal ya. Jadi lebih baik kita berbagi walau 10.000 daripada bilang tidak mampu. Jadi nggak mampu. Nah, nanti jadi nggak mampu beneran. Jadi sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dadah.